Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi sebuah topik yang pastinya menarik. Apa itu? Kristen deklarasi berkat. Apa itu Pak Kristen deklarasi berkat? Oleh karena itu, dengarkan video ini sampai habis. Jangan di skip supaya Anda mendapatkan pengertian yang komprehensif. Ceritanya, dalam beberapa kesempatan, bahkan baru-baru ini, saya mendapatkan sebuah, sebut saja undangan melalui sebuah grup media sosial, yaitu sebuah ibadah, sebut saja kebaktian deklarasi berkat. Pertama kali saya baca itu bingung, apa itu ibadah deklarasi berkat. Kemudian saya baca undangannya cukup panjang lebar. Di dalam undangannya itu, si pengundang seorang, sebut saja pendeta, hamba Tuhan, memberikan deskripsi dari kira-kira inti dari kebaktian itu apa. Semakin saya baca, saya makin jadi nggak ngerti gitu ya. Mohon maaf gitu ya. Jadi begini, di dalam undangannya itu dikatakan bahwa ibadah ini ditujukan bagi kita semua orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang sekarang ini sedang mengalami pandemi COVID-19 yang pastinya ekonomi terpuruk ya, hidup dalam kesulitan pastilah ya. Mayoritas dari kita rasanya mengalami kesulitan ekonomi. Ya, ada yang tetap bisa bertahan, ada yang mungkin justru bisa berkembang di dalam situasi pandemi COVID ini, tetapi rata-rata bisnis itu berdampak. Dalam hal ini berdampak buruk, sehingga misalnya untuk bertahan menjalankan bisnis itu membutuhkan perjuangan. Atau kalau Anda tetap teruskan suatu bisnis, maka Anda akan bleeding atau berdarah-darah dalam mempertahankan bisnis Anda. Maka biasanya kita temukan beberapa usaha menjadi tutup atau sementara menghentikan kegiatannya sampai situasi membaik. Nah, oleh karena hal-hal seperti ini, entah mungkin saja pendeta ini mendapatkan ide membangun atau membuat sebuah kebaktian deklarasi berkat. Sebenarnya kebaktian seperti ini, yaitu kebaktian deklarasi berkat, bukan hanya baru dilakukan saat pandemi COVID-19 ini. Di sebelum-sebelumnya ketika dunia lagi resesi, Indonesia juga lagi resesi, kebaktian seperti ini juga pernah atau sering dilakukan. Apa yang menarik dari kebaktian deklarasi berkat? Jadi begini intinya. Di dalam undangannya itu disebutkan bahwa nanti di dalam kebaktian itu kita bersama-sama mendeklarasikan bahwa berkat itu akan diturunkan kepada kita, orang-orang Kristen, meski sedang dalam keadaan sulit, meski sedang pandemi COVID-19. Oke? Karena kita adalah orang-orang yang penuh kuasa, ya, tapi kita perlu mendeklarasikan berkat itu supaya berkat itu benar-benar dicurahkan ke atas kita semua. Kemudian saya berpikir gitu ya, oke lah kalau kita berdoa, Tuhan berilah kami berkat gitu ya, atau mohon kuatkan kami dalam menghadapi masalah hidup, terutama dalam menghadapi resesi ekonomi misalnya. Itu sudah wajar gitu ya. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan bagi kita umatnya untuk menghadapi
masalah-masalah yang diizinkan terjadi, terutama di dalam masa pandemi COVID. Tapi ingat, hal-hal atau pencobaan-pencobaan yang kita hadapi itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Pasti di satu titik Tuhan sudah, ya sebut saja, sudah atur gitu ya. Bukan atur lah, kalau atur rasanya kurang tepat. Tuhan tahu bahwa pencobaan yang Anda hadapi itu, yang memang Dia izinkan, tidak akan melebihi kekuatan Anda masing-masing. Oke? Nah, tetapi biasanya orang menjadi cemas gitu ya, wajar. Sehingga dia perlu berdoa, minta Tuhan misalnya kesempitan atau kesesakan ini segera berlalu. Tapi ingat, Tuhan tidak akan serta-merta dalam waktu sekejap ketika Anda berdoa, langsung besoknya kesesakan atau masalah itu berlalu. Tetap ada hal-hal yang menjadi tanggung jawab Anda. Ya, betul ini lagi susah, misalnya Anda kena PHK, tetapi Anda tetap bisa berusaha. Ya, saya nggak bisa detailkan satu persatu ya, setiap orang punya kondisi yang berbeda-beda. Tetapi tetap Anda bisa mengusahakan sesuatu untuk bertahan hidup misalnya. Tetapi jika dikatakan Anda harus mendeklarasikan sesuatu sehingga berkat jadi dicurahkan, Anda dilepaskan dari semua permasalahan, saya belum pernah dengar kecuali undangan-undangan seperti itu. Tetapi di dalam Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Baru, beda lah ya kalau Anda baca di Perjanjian Lama, kan sudah saya pernah ceritakan ya. Perjanjian Lama itu mengkisahkan orang-orang Israel yang tegar tengkuk, karena mereka adalah bekas bangsa budak waktu itu. Ya, sehingga mereka diharuskan taat kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan untuk pertolongannya. Betul, jika mereka lakukan ini, dan itu, mereka akan dapat berkat. Tapi jika mereka melanggarnya, mereka kena kutuk. Ya, itu potret kehidupan bangsa Israel ya di zaman Perjanjian Lama. Sedangkan ketika Anda masuk ke dalam Perjanjian Baru sebagai orang percaya, ada hal-hal yang selain campur tangan Tuhan, Anda juga harus melakukan bagian Anda. Jadi tidak bisa serta-merta gitu ya, Anda deklarasikan berkat tercurah atas hidup Anda, terus berkat itu mengalir gitu ya. Tidak begitu. Oke, jadi begini, ada satu ayat yang saya heran, kenapa ayat ini dipakai gitu ya untuk sebagai salah satu ayat yang nantinya untuk mendeklarasikan berkat, yaitu 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Saya bacakan ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya baca berkali-kali, apa ya yang membuat kalau kita baca ayat ini dengan keras-keras, itu sama dengan kita mendeklarasikan berkat, sehingga berkat itu boleh tercurah atas kehidupan kita orang Kristen gitu ya. Oh, saya menduga dikatakan di sini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Amin. Amin. Tapi ngerti nggak tuh yang memberikan undangan arti imamat yang rajani? Begini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Pada zaman Perjanjian Lama, imamat itu menunjukkan kelompok imam atau orang-orang yang melayani, ya, disebut saja kemah pertemuan atau di Bait Allah, yaitu suku Lewi, ya. Maka imam itu harus suku Lewi dan harus keturunan Harun. Selain suku Lewi itu disebut seperti orang awam. Jadi ada kasta kira-kira begitu ya. Jadi kalau orang Lewi, terutama yang keturunan Harun, itu imam. Sedangkan yang bukan keturunan Harun, yaitu seperti pekerja-pekerja lah ya, aktivis kalau di gereja. Jadi kastanya mereka sebagai imam itu lebih tinggi ketimbang
11 suku lainnya. Oleh karena itu, pada waktu itu juga ada suatu tata cara yang diatur oleh hukum Taurat, yaitu persembahan persepuluhan yang harus diberikan kepada orang-orang Lewi ini, selain kepada 3 pihak lain lagi, anak yatim, janda, dan orang asing. Tapi kita belum masuk situ dulu ya. Artinya, sebagai orang yang ditinggikan dan tidak punya pekerjaan, mereka layak menerima persepuluhan karena mereka imam. Sedangkan yang si pemberi ini dianggap orang awam. Nah, kita di dalam perjanjian baru, kita semua ini imamat yang rajani. Artinya kita ini semuanya imam. Jadi nggak ada yang namanya pendeta itu kastanya lebih tinggi dari jemaat. Atau jemaat itu lebih rendah dari pendeta. Ya, karena lebih sama gitu ya. Tidak, semuanya adalah imamat, semuanya adalah imam. Nah, apakah gara-gara ini kita semua imam, seakan-akan disamakan dengan suku Lewi, maka kita berhak mendapatkan berkat gitu ya? Justru ayat ini membukakan mata kita gitu ya, bahwa tidak ada derajat yang lebih tinggi. Dalam hal ini pendeta itu lebih tinggi dari orang awam, tidak. Semua bisa melayani, tapi tentu pendeta karena anggap saja mereka lebih mengerti firman, dia melayani umat. Tetapi bukan berarti umat itu orang awam yang derajatnya lebih rendah. Semuanya adalah imamat yang rajani. Jadi sebenarnya dengan ayat ini perlu dipertanyakan, tapi nanti ya kita bahasnya. Apakah masing perlu kita memberikan persepuluhan kepada imam, dalam hal ini yang suka disebut gembala sidang? Nah itu tapi nanti kita bahas ya. Justru dengan ayat ini jelas kita semua imamat yang rajani. Kita semua imam, tidak ada kasta. Jadi menurut saya tidak bisa ayat ini dipakai untuk mendeklarasikan berkat. Berkat itu akan diberikan kepada Anda semua ya, yang benar-benar melakukan bagian Anda, dan Tuhan akan melakukan bagiannya dan memberikan berkat sesuai kapasitas masing-masing. Kalau Anda rajin, pekerja keras, pekerja cerdas, tentu berkat materi dalam hal ini akan diberikan kepada Anda lebih kepada orang yang malas. Meskipun dia rajin berdoa, rajin mendeklarasikan berkat, tapi malas, tidak pernah mau melakukan pekerjaannya, berkat tidak akan tercurah kepada dia meski dia ulang-ulang dengan keras 1 Petrus 2 ayat 9 ini. Karena maksudnya bukan untuk mencurahkan berkat ke dalam kehidupannya. Oke? Semoga ini mencerahkan Anda bahwa ayat ini tidak bisa Anda pakai untuk mendeklarasikan berkat. Ayat ini hanyalah untuk menegaskan kita semua adalah imamat yang rajani. Ya, tidak ada kasta di antara kita. Mau itu pendeta, mau itu umat, semua derajatnya sama di mata Tuhan. Inilah indahnya ayat ini, bukan untuk pencurahan berkat. Semoga ini mencerdaskan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat, supaya mereka juga boleh tercerahkan. Shalom.